Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Uliani dengan NIM 19050766042, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan membahas tentang artikel. Pertama, pengertian artikel. Artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, hingga kritik terhadap suatu persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. Secara umum, artikel adalah sebuah karya tulis yang berisi pendapat mengenai fakta, fenomena, data, hingga kejadian tertentu yang ditulis menggunakan bahasa ilmiah. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel merupakan suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Tujuan secara umum dari pembuatan artikel ialah untuk mempengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, serta menghibur pembacanya. Artikel tersebut biasanya dipublikasikan di suatu media, mulai buletin, majalah, koran, hingga website. Menurut Sumandiria, artikel adalah sebuah karya tulis lepas berisikan sebuah opini seseorang yang sudah mengetahui secara jauh tentang masalah atau objek yang bersifat aktual, dengan tujuan untuk memberitahukan, menghibur, mempengaruhi, dan meyakinkan pembaca. Yang kedua adalah menurut Al-Aqli. Artikel adalah suatu tulisan yang telah ditulis oleh masing-masing disiplin ilmu. Setiap artikel akan membahas suatu masalah hingga selesai dengan cara tuntas, lugas, serta jelas, sehingga para pembaca dapat mengambil intisari dari suatu karangan yang telah ditulis oleh sang penulis. Yang ketiga ada menurut Lillian E. Wosley, Artikel ialah suatu karangan yang tertulis dengan panjang yang tidak ditentukan dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan serta fakta dengan maksud kritik, menghibur, meyakinkan, dan mendidik. Selanjutnya ada ciri-ciri artikel. Yang pertama adalah tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap serta tuntas. Yang kedua adalah sumbernya berasal dari fakta yang ada. Yang ketiga, bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang atau penulis. Yang keempat, isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran penulis. Yang kelima adalah isinya berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi peristiwa, dan hal fakta lainnya. Yang keenam adalah gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Ketiga adalah jenis artikel, ada 5. Yang pertama adalah narasi. Nah, artikel narasi merupakan jenis artikel yang isinya menceritakan tentang rangkaian peristiwa secara sistematis, mulai dari awal, tengah, hingga akhir. Di dalam narasi terdapat tokoh, konflik, dan juga penyelesaian. Contoh dari artikel narasi adalah autobiografi, biografi, dan kisah pengalaman. Artikel deskripsi adalah jenis artikel berupa karangan menggambarkan mengenai suatu hal kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah bisa merasakan, melihat, dan mendengar isi dari deskripsi tersebut. Artikel eksposisi merupakan jenis artikel yang isinya menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu topik yang bertujuan untuk menambah wawasan pembacanya. Artikel eksposisi umumnya dilengkapi dengan gambar, grafik, dan informasi pendukung lainnya. Yang keempat ada argumentasi. Artikel argumentasi merupakan suatu karangan yang dibuat untuk membuktikan kebenaran mengenai suatu pendapat dengan menyajikan fakta atau data sebagai alasan. Di artikel ini umumnya terdapat unsur opini dan data, serta fakta yang menjadi pendukung opini. Yang kelima ada persuasi. Artikel persuasi merupakan artikel yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga bersedia melakukan sesuatu yang disarankan oleh si penulis dalam karangannya. Artikel ini biasanya digunakan dalam kampanye-kampanye, contohnya kampanye anti narkoba yang berisi mengenai bahaya narkoba. Selanjutnya ada struktur artikel.
Yang pertama adalah tesis. Tesis merupakan pendapat dan opini umum yang meliputi pengenalan isu, masalah, atau pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas di dalam artikel. Yang kedua adalah rangkaian argumen, berupa sejumlah opini atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang telah dikemukakan. Bagian ini juga biasanya diperkuat oleh fakta dan data yang digunakan untuk memvalidasi argumen. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan fakta yang telah disampaikan. Bagian ini juga dapat memuat rekomendasi berupa solusi konkret dari penulis. Dalam sebuah artikel, fakta biasanya didapat dari 3 sumber. Yang pertama adalah fakta dari peristiwa yang benar-benar terjadi atau nyata. Yang kedua adalah fakta dari hasil riset sebuah lembaga atau seseorang yang kompeten di bidangnya. Yang ketiga adalah fakta dari pendapat seseorang yang kompeten dan kredibel, berdasarkan hasil pengamatan yang mengetahui tentang suatu peristiwa. Di dalam artikel, kita bisa mudah membedakan fakta-fakta. Berikut adalah ciri-cirinya. Kalimat fakta berisi fakta yang kebenarannya dapat dibuktikan dan dibuktikan oleh siapapun. Yang kedua adalah fakta berisi informasi atau data yang akurat mengenai sebuah kejadian seperti waktu dan kejadian dan lokasi kejadian. Objek yang bersifat objektif, artinya data yang ditampilkan benar-benar sesuai dengan kenyataan, tidak dibuat-buat, tidak memihak, dan tidak mempengaruhi pandangan pribadi atau penulivitas. Selanjutnya adalah fakta biasanya dapat dijawab dengan 5W plus 1H. What, where, when, who, why, how. Fakta yang disertai data, angka, yang menunjukkan statistik atau jumlah sebenarnya dalam sebuah kejadian. Selanjutnya ada opini. Berbeda dengan kalimat fakta yang mengandung kebenaran yang sudah terbukti, kebenaran dalam opini belum terbukti. Itu karena kalimat opini mengandung pendapat, pandangan, sikap, saran, atau solusi penulis terhadap sebuah masalah atau kejadian yang sedang dibahas di dalam artikelnya. Bila sebuah opini terbukti kebenarannya, maka opini tersebut berubah menjadi fakta. Selanjutnya ada ciri-ciri opini. Kalimat opini tidak dapat atau belum dapat dibuktikan kebenarannya. Kalimat opini bersifat subjektif, yang biasanya diikuti pendapat, saran, dan penjelasan yang menjelaskan pandangan tentang suatu masalah atau kejadian. Yang ketiga adalah kalimat berdasarkan pendapat pribadi, tidak berdasarkan narasumber yang kompeten dan kredibel. Kalimat opini berisi tanggapan penulis sebuah masalah atau kejadian. Kalimat opini menunjukkan peristiwa yang pasti belum terjadi. Kalimat opini biasanya menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak pasti, contohnya mungkin, rasanya, sepertinya. Kalimat opini juga biasanya menggunakan kata-kata yang bersifat memberi saran atau solusi, contohnya seharusnya, sebaiknya. Selanjutnya ada tugas artikel. Ini adalah artikelnya. Tugas kalian adalah menentukan fakta dan opini dalam artikel tersebut. Silahkan dikumpul di tugasnya masing-masing. Untuk videonya saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.